Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Hermalia Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Manajemen Resiko Asuransi. Definisi manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi resiko yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen resiko. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, menghindari kerugian sebelum terjadi resiko. Yang kedua, menghindari kerugian setelah terjadi resiko. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran. Yang keempat, mencegah perusahaan dari kegagalan, menaikkan keuntungan perusahaan. Yang kelima, menekan biaya produksi dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahapan dalam manajemen resiko. Dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi resiko. Yang kedua, analisis dan evaluasi resiko ditinjau dari severity, nilai resiko, dan frekuensinya. Terus yang ketiga, pengendalian resiko, di mana dalam pengendalian resiko terbagi menjadi 2, yaitu pengendalian fisik dan pengendalian finansial. Selanjutnya yaitu asuransi. Asuransi dibagi menjadi 3. Yang pertama, salah satu teknik penanggulangan resiko melalui pembiayaan adalah dengan mengasuransikan suatu resiko kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, asuransi artinya transaksi pertanggungan yang melibatkan dua pihak, penanggung dan tertanggung. Yang ketiga, penanggung menjamin pihak tertanggung untuk mendapat penggantian atas kemungkinan terjadinya kerugian atas peristiwa yang belum dapat ditentukan kapan terjadinya. Selanjutnya, karakteristik asuransi dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengumpulan kerugian. Yang kedua, pembayaran kerugian pada angka mujur. Yang ketiga, pemindahan resiko. Yang keempat, perlindungan terhadap kerugian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri resiko yang dapat diasuransikan, antara lain yang pertama, dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, serupa dan dalam jumlah yang memadai. Yang ketiga, harus bersifat murni. Yang keempat, harus kerugian terjadi dengan kebetulan dan tidak direncanakan. Yang kelima, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya, premi asuransi yang dikenakan cukup wajar. Yang terakhir, pihak yang mengasuransi harus memiliki insurable interest. Selanjutnya yaitu kaitan manajemen resiko dan asuransi. Manajemen resiko berusaha untuk mengidentifikasi resiko-resiko murni atau ancaman terjadinya kerugian murni yang dihadapi perusahaan atau organisasi untuk kemudian menggunakan berbagai macam metode termasuk asuransi untuk menghadapi ancaman kerugian. Selanjutnya, kesimpulan.
Manajemen risiko asuransi adalah proses sistematis yang mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam industri asuransi. Hal ini penting untuk menjaga keuangan dan berkelanjutan bisnis perusahaan asuransi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.